beberapa posko ini sudah terdeteksi adanya penyakit di posko-posko seperti penyakit ispa yang sudah dialami oleh para pengungsi. Kira-kira langkah apa yang harus diambil pemerintah dalam distribusi obat itu sehingga dapat mengatasi persoalan itu? Begini, yang pertama kami berusaha supaya tidak ada kumpulan pengungsi di salah satu tempat. Itu yang paling penting. Jadi untuk menghindari klaster baru COVID atau penyakit lain, maka kita minta kepada Pemda segera mungkin mendistribusikan orang-orang, mohon maaf saya menggunakan kata distribusi, memindahkan saudara-saudara kita ke rumah penduduk-penduduk supaya tidak menimbulkan klaster baru. Apakah itu penyakit COVID ataukah penyakit yang menimbulkan gangguan-gangguan akibat dari bencana ini. Oleh sebab itu kami lihat contoh misalnya di Kota Kupang. Kota Kupang hampir seluruhnya sudah tidak ada lagi pengungsi. Mereka sudah dipencarkan ke rumah-rumah penduduk. Kemudian di Lembata juga sudah ke rumah-rumah penduduk. Hanya sekarang memang kita nanti memberikan kepada mereka apa yang dinamakan dengan dana hunian tunggu, dana tunggu hunian yang sebesar 500.000 per bulan per kakak. Jadi yang kedua adalah semua konsumsi yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang terdampak rumahnya hancur sama sekali itu harus ditanggung oleh pemerintah, oleh kita. Kemudian mengenai penyakit bagi mereka yang sakitnya cukup serius akan dibawa ke rumah sakit dan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau sakit yang ringan-ringan maka dokter atau perawat kita yang akan merawat mereka di rumah-rumah. Itu aja. Bahwa total bantuan untuk kejadian ini sudah berapa? Bantuan apa? Bantuan dari donatur luar nih. Totalnya masuk ke NTT sudah berapa? Oh, saya belum hitung tuh. Saya belum hitung dana-dana. Tapi yang paling yang saya tahu itu bantuan berupa materi. Materi misalnya beras, Indomie, telur itu yang banyak. Itu yang banyak. Tapi memang banyak sekali para saudara-saudara kita yang terkena bencana ini, mereka gotong royongnya sangat luar biasa. Saya ambil contoh aja, di salah satu desa namanya Nele Maladiken. Nele Maladiken itu di kampungnya saudara kita Lawrence ini. Nele Lamadiken. Saya turun dari helikopter di Nobo kami naik motor ke Nele Malawangi. Dari Nele Malawangi itu naik motor, kemudian jalan kaki lagi ke atas. Tapi begitu di tengah jalan kami ketemu dengan ibu-ibu yang pikul dengan beras untuk menyumbang kepada saudara-saudaranya yang terkena dampak. Itu luar biasa, saya terharu sekali. Tetapi begitu sampai di atas mereka bilang, Bapak kami beras ada tapi lauk tidak ada. Tapi pada saat itu juga Bapak Doni Munardo dengan saya, kami ke pasar, kami borong semua lauk yang ada di pasar. Ikan semua, sayur dan daging semua kami borong semua pada saat itu, kami bawa ke atas. Tetapi yang saya maksudkan bukan borong lauknya, tetapi kerja gotong royong dari masyarakat itu dengan pikul untuk membantu masyarakatnya itu luar biasa. Sebelum pemerintah masuk, mereka gotong royong sendiri untuk memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Itu yang luar biasa. Saya belum tahu uang masuknya berapa, belum tahu. Tetapi kalau misalnya material, materi itu apa ya? Bahan makanan, kemudian selimut, itu saya kira cukup banyak. Cukup banyak ini maksudnya mesti dicek lagi di posko. Pak Wagub, kemarin kan dalam kunjungan Pak Presiden kan ada dua lokasi yang direlokasi, Pak. Namun dalam perjalanannya ada beberapa lokasi yang juga harus direlokasi seperti di Rote dan juga di Kupang sini. Nah, mungkin apakah ini juga biaya relokasi semua itu akan ditanggung oleh pemerintah pusat? Semua ditanggung oleh pemerintah pusat, relokasi. Semua. Maka itu saya minta dalam 3 hari ini data-data harus sudah lengkap dan pemerintah daerah harus sudah menyiapkan tanah dan tanah itu harus bisa bekerja sama dengan BPN sehingga masyarakat dari relokasi itu tidak mengalami kesulitan di dalam mengurus sertifikat. Jadi mulai dari pertama saya sudah tadi malam waktu konferensi pers saya mengatakan kita memberikan waktu 3 hari mulai dari sekarang. Kan tidak susah tuh.
tinggal cari lahan, kemudian kita inventarisir kakak mana yang rusak berat, yang rusak ringan, kita kasih uang, tapi yang direlokasi kan bisa kelihatan. Kita cari tanah, kemudian pemerintah pusat akan membangun di tempat yang baru. Gitu. Tidak ada masalah. Dimanapun juga kalau ada relokasi akibat daripada bencana alam ini, maka pemerintah pusat akan menanggung itu. Tadi Bapak Wagub ke Pantar, dari Pantar ke Oepoli. Bagaimana kondisi masyarakat kita? Ya kalau di daerah terpencil? Pantar Pak, di Pantar tuh memang mereka terisolasi karena longsor dan karena jembatan putus. Maka tadi saya membawa mereka bantuan dan mereka senang sekali di Pantar. Dan kami tinggalkan itu dari BNPB 2 orang di sana untuk menginventarisir apa saja yang mereka butuh. Kemudian saya langsung kembali ke sini, saya ke Oepoli lagi. Di Oepoli ini juga sama, jembatan Termanu putus bagi 2 langsung ke laut. Dan ada 5 kali di situ yang tidak bisa dilewati. 5 sungai yang tidak bisa dilewati. Dan sampai di Oepoli banyak sekali mereka yang terkena penyakit. Saya tidak tahu apakah penyakit itu akibat dari bencana atau memang sudah penyakit sudah lama. Tapi tadi kami juga bawa dengan dokter dan obat-obatan untuk membantu mereka di sana. Sejauh ini penanganan terhadap warga yang terdampak bencana ini berjalan lancar ya Pak? Kalau menurut saya relatif lancar. Relatif, artinya adalah sana sini pasti ada kekurangan sudah pasti. Tapi kalau bilang dikatakan lancar ya Relatif lancar. cukup lancar. Tetapi kita memberikan contoh untuk pembangunan relokasi ini supaya cepat. Karena ini bencana ini bukan hanya kita di NTT. Jawa Timur saya dengar tadi itu rumahnya itu sampai berapa puluh ribu, ratus ribu untuk direlokasi dan untuk dibangun. Memang ada beberapa tempat yang mungkin kita belum tahu, belum dapat informasi, mereka belum dapat bantuan. Itu bisa terjadi yang kita belum tahu. Kita belum dapat informasi. Bapak satu pernyataan terhadap hadirnya Pak Presiden di Asmara, di Lembata sebagai wakil gubernur. Begini, inilah pemimpin. Ada satu istilah, saya ini suka gunakan istilah bahasa Latin, minta maaf. Aristoteles mengatakan, gaudete cum gaudetibus, flete cum fletibus. Gitu. Yang artinya, menangislah dengan rakyat yang lagi menangis. Bergembiralah dengan rakyat lagi bergembira. Itulah Jokowi. Orang yang sangat empati dengan masyarakat. Itu luar biasa. Apalagi dengan rakyat NTT. Beliau sangat simpati dengan masyarakat NTT. Dan pada saat dia kunjungi ke NTT, beliau mengatakan segera relokasi, segera Menteri PU. Kemudian apa yang dibutuhkan segera dipenuhi. Itu beliau sangat konsen dengan NTT. Wagub, anggaran dari BNPB itu kapan diserahkan ke masyarakat? Tidak ada anggaran yang dari BNP. Anggaran apa? Ini bantuan, dana tunggu hunian itu sekarang itu sebenarnya bisa keluar, tetapi karena kita minta data dulu dari daerah. Ya. Sudah berapa kakak yang masuk ke rumah ini? Itu kan belum ada sekarang. Maka itu kita kasih waktu 3 hari. Begitu 3 hari, maka BNPB akan keluarkan anggaran. Pasti. Tapi nanti ini kan dalam bencana itu ada 3 tahap. Tahap pertama ini adalah tanggap darurat. Tanggap darurat ini kita perhitungkan sampai dengan tanggal 4 Mei. Setelah itu baru tahap rehabilitasi. Setelah tahap rehabilitasi baru tahap rekonstruksi. Jadi kalau gedung-gedung besar jangan tanggap darurat, yuk perbaiki. Oke, mau perbaiki tapi jangan pakai anggaran yang tanggap darurat, masuk penjara nanti Anda. Pemerintah provinsi sudah menganggarkan soal ganti rugi rumah ini. Apa?
soal rumah itu kan sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi soal ganti rumahnya. Bagaimana Pemerintah dengan BNPB bukan pemerintah provinsi. ya, maksudnya bagaimana dengan yang mati nih Bapak, yang meninggal? Oh, ada santunan. Ada santunan dari pemerintah pusat yang meninggalnya itu ada santunan, ada perhitungannya itu dari Departemen Sosial. Itu saya belum tahu berapa besarnya. Mudah-mudahan besok saya coba cari lah. Pak Wagub, soal distribusi logistik ini kan sudah sepekan sejak bencana pertama. Apakah masih ada daerah yang belum disentuh atau apakah sudah semua dan kendalanya apa sampai dengan saat ini? Jadi begini Bapak, sampai dengan kemarin tuh saya masih worry dengan dua desa di Alor yang sangat terpencil dan terisolir, yaitu Desa Lipang dan Desa Lido. Desa Welai, Pak. Lipo atau Lido? Welai sama Lipang. Bukan, Lipang. Iya. Lipang dengan Lido atau apa itu. Tetapi puji Tuhan kemarin pakai helikopter sudah masuk ke sana. Tetapi sekarang yang kesulitannya adalah jalan darat mau arah ke sana ke Maritaing itu putus tiga-tiganya. Oleh sebab itu kita minta supaya segera mungkin diperbaiki. Jembatan aja jembatan apa namanya itu, saya juga lupa lagi namanya itu. Yang kami bikin jembatan pakai bambu tuh. Itu juga belum diperbaiki. Ada berapa ini yang putus Pak? Berapa jembatan yang putus jadi? Kalau di Alor Pak, saya lihat ada 3 kalau saya tidak salah jembatannya itu. Tetapi di Lembata cukup banyak itu jembatannya itu. Tetapi di di Lembata di anak kakak ya. Anak kakak. Itu bisa kita tidak pakai jembatan, tapi digusur dulu sementara supaya mobil bisa lewat. Dan saya begitu terjadi, besoknya saya sudah ada di lokasi. Jadi pada hari Senin saya dengan Pak Doni sudah ada di Adonara. Dan kemudian hari kedua saya ada di Lembata. Ada konsep untuk kayak rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, apakah masuk dalam rencana kerja saat ini? Kan di dalam undang-undang sudah jelas Pak, Undang-Undang 24 tahun 2007 itu ada tahap tanggap darurat, tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. Tahap tanggap darurat itu komandonya adalah BNPB, dia sebagai komando. Dalam Undang-Undang 24 masing-masing departemen untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kerusakan yang dialami. Misalnya rumah sakit, ya kesehatan, pendidikan ya di pendidikan, infrastruktur jalan ya di PU. Nah itu nanti tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu ada. Kalau minggu bencana baru ada satu wilayah di dekat sini Bapak, di Amarasi Barat yang namanya Nevo itu Bapak. Betul. Itu yang baru diketahui ternyata tenggelam. Itu tanggapan Pak pemerintah provinsi terhadap kerja pemerintah kabupaten seperti apa? Ya, ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Asal kita sudah tahu, mari kita cari jalan keluar yang paling baik lah untuk semuanya. Kan kita kan tidak tahu ini dia tenggelam tuh, kan semua ini kan mengalami musibah. Belum tentu juga bupati pada malam itu juga dia tahu bahwa di sana tenggelam kalau tidak ada laporan. Kan mana-mana mungkin suruh dia bilang, kau ke sana sudah, di sana tenggelam. Dia kan tidak tahu, dia kan bukan malaikat juga dan bertentuan. Jadi ya kita sama-sama lah, kita sama-sama keroyok. Pemerintah pusat bikin apa, provinsi bikin apa, kabupaten bikin apa. Tapi yang saya minta supaya cekatan sama-sama. Jadi jangan terlambat, jangan lambat-lambat lah kita kerjanya. Ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekarang kita tanggap darurat kita konsentrasi manusia dulu. Salus populis suprema lex, itu Mas. Ya, Pak Wagub. Ini terkait dengan ini tanggap darurat terdampak bencana Saroja ini berapa banyak Pak? Sudah berapa tahap yang diucapkan bantuan? Kalau bilang banyak Pak, saya kira sudah banyak. Yang terlebih, saya tadi itu bawa Indomie itu berapa kilo tadi itu. Beras, telur ayam, saya bawa ke sana.
Jadi yang penting kebutuhan pokok mereka harus kita penuhi. Itu terpenuhi. Saya kira teman-teman bisa cek ke lapangan. Kalau misalnya teman-teman lihat ada kekurangan, tolong diberikan masukan kepada kami juga. Supaya ini kita cek and recheck sama-sama. Belum tentu juga kami tahu semua sudah sampai di sana. Gitu. Teman-teman yang memberikan informasi kepada kami juga. Itu aja. Udah ya?